Halo semuanya, ini pertemuan kita yang ketiga ya, masih tetap bersama saya, Ibu Lingin. Kita akan lanjutkan pelajaran kita. Namun sebelum itu, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Begitu juga saya, agar kita bisa bersama-sama membahas materi yang akan kita pelajari nanti. Baik, pertemuan kita kali ini masih tentang konsep wilayah dan tata ruang. Jadi konsep wilayah dan tata ruang ini sudah kita bagi menjadi 3 kali pertemuan ya. Mungkin 2 kali pertemuan lagi akan selesai. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas metode pengklasifikasian atau metode perwilayahan, yaitu perwilayahan formal dengan metode pemberian nilai bobot indeks dan perwilayahan fungsional dengan metode aliran barang dan metode analisis gravitasi. Oke, kita akan lanjutkan. Apa yang akan kita pelajari pada pertemuan yang ini? Yaitu pengertian tata ruang dan pengertian ruang, kemudian makna pembangunan wilayah, teori lokasi sebagai dasar perlunya pembangunan wilayah. Adapun dalam teori lokasi kita pelajari teori lokasi pertanian, lokasi industri, teori tempat sentral, teori kerucut permintaan, dan teori kutub pertumbuhan. Nah, kita akan mulai dengan pengertian ruang. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Jadi misalnya ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merupakan negara kepulauan, berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya. Tata ruang itu adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun yang menunjukkan adanya hierarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang. Ya, jadi di sini diklasifikasikan bahwa penataan ruang itu merupakan suatu sistem atau fungsi dari suatu kawasan yang memiliki nilai-nilai strategis. Misalnya, susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Nah, demikian yang dikatakan dengan struktur ruang. Pada gambar ini tampak Jakarta. Jakarta itu merupakan suatu ruang. Jadi wadah yang meliputi ruang darat, laut, udara, dan termasuk ruang di dalam bumi sebagai tempat hidup manusia dan makhluk lain untuk melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidup. Nah, ruang ini, Jakarta ini, perlu penataan yang baik agar tidak terjadi kesalahan penataan ruang, sehingga akibat dari kesalahan penataan ruang dapat mengakibatkan timbulnya hal-hal buruk. Kita buat contoh misalnya banjir.
banjir di Jakarta, bisa nggak dikatakan bahwa ada penataan ruang yang tidak tepat? Mungkin salah satu penyebab banjir di Jakarta itu memang adalah curah hujan yang tinggi. Namun tak terlepas dari daerah Jakarta itu sudah penuh dengan betonisasi, sehingga tidak mencukupi ruang terbuka hijaunya untuk menyerap banyaknya curah hujan itu. Nah, maka dikatakan di sini bahwa ruang harus ditata dengan terencana agar pembangunan di daerah itu dapat berjalan dengan baik. Nah, untuk apa sih perlu penyusunan tata ruang secara terencana? Yang pertama itu untuk mencegah atau menghindari benturan-benturan kepentingan. Kemudian untuk menghindari terjadinya diskriminasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian agar tercapai optimalisasi pemanfaatan ruang, terciptanya kemudahan pemanfaatan fasilitas, ya, dan untuk agar terjadi keserasian atau kesesuaian antara tuntutan kegiatan pembangunan di satu pihak dengan kemampuan wilayah di pihak yang lain. Perhatikan gambar ini. Gambar ini menunjukkan betapa pentingnya perencanaan tata ruang. Salah satunya adalah mitigasi bencana. Kita tahu bahwa mitigasi bencana itu adalah upaya mengurangi resiko terhadap bencana. Jadi, lihat di gambar itu bangunannya runtuh akibat gempa. Kenapa terjadi keruntuhan ini? Tentu saja memang karena getaran gempanya kuat, namun penataan ruangnya, daerah-daerah itu pembangunannya harus disesuaikan dengan kondisi fisik daerah tersebut agar dapat mengurangi resiko yang terjadi akibat dari adanya bencana. Perhatikan gambar ini. Heboh, ratusan buaya dibunuh warga satu desa. Kenapa terjadi? Berarti ada konflik antara manusia dengan fauna. Mungkin saja daerah habitat untuk hidup buaya sudah dialihfungsikan untuk permukiman oleh manusia, sehingga buaya-buaya itu kehilangan tempat hidup. Maka mereka terakhir berkeluyuranlah ke desa. Maka karena itu hewan yang dianggap buas, maka diadakanlah pembantaian, pembunuhan. Nah, ini terjadi karena apa? Karena tata ruang yang sembarangan, tidak terencana. Maka ke depannya apa harapannya? Harapannya adalah Go Green City in the future. Suatu tata ruang kota yang hijau, berkelanjutan di masa yang akan datang. Nah, nampak di sini bahwa bangunan-bangunan dibangun secara vertikal agar masih menyediakan ruang terbuka hijau, yang tentu saja akan menetralisir keadaan udara. Berarti disimpulkan penting untuk merencanakan pemanfaatan tata ruang. Nah, tata ruang itu sendiri adalah bagian integral dari pembangunan wilayah. Apa itu pembangunan wilayah? Pembangunan wilayah itu adalah proses perubahan menuju arah yang lebih baik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, pembangunan itu merupakan upaya
yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Ini adalah berapa pentingnya teori lokasi untuk mendukung pembangunan wilayah. Ya, kita harus tahu beberapa teori lokasi sebagai dasar perlunya pembangunan berbasis wilayah. Kenapa muncul teori lokasi ini? Teori lokasi terbentuk karena letak dan persebaran sumber daya dipengaruhi oleh posisi geografi yang unik. Pada prinsipnya, teori lokasi menekankan penataan lokasi seluruh kegiatan ekonomi dalam satu ruang agar seluruh ruang dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Ada beberapa teori lokasi. Kita akan mulai dari teori lokasi pertanian. Teori lokasi pertanian yang pertama ini menurut von Thunen. Nah, von Thunen ini adalah seorang ekonom Jerman yang bekerja di bidang pertanian. Beliau menganalisis karakteristik fisik dari tanah dan posisinya yang relatif terhadap pasar. Dikatakan di sini bahwa diusahakan lokasi pertaniannya harus dekat dengan pasar agar mengurangi biaya transportasi. Itu yang pertama. Yang kedua, agar bisa mengurangi resiko kerusakan hasil pertanian. Jika jaraknya terlalu jauh dari lokasi pasar, maka tentu resiko kerusakan hasil pertanian itu lebih tinggi. Nah, jadi para petani itu menjual hasil pertanian mereka ke kota, tempat tinggal tuan tanah yang menjadi pusat perdagangan. Akibatnya pada zaman itu, petani yang lokasinya jauh dari pusat perdagangan atau kota harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk menjual hasil panennya. Ini berdampak semakin tingginya biaya transportasi serta resiko rusaknya hasil pertanian. Maka menurut von Thunen, tinggi rendahnya sewa tanah itu menjadi penentu utama pemilihan lokasi atau penggunaan tanah. Dikatakan bahwa harga sewa lahan pertanian yang berada di dekat pusat pasar atau kota akan lebih mahal dibandingkan dengan lahan yang jauh dari pusat pasar. Kenapa? Karena lahan yang jauh dari pusat pasar itu tidak akan memberi keuntungan yang maksimal. Yaitu tadi, karena transportasi pengangkutan hasil pertaniannya biayanya itu tinggi, ditambah dengan resiko rusaknya hasil pertanian, sehingga tentu saja keuntungannya nggak maksimal. Maka hal ini menyebabkan turunnya harga sewa lahan di daerah yang jauh dari pusat perdagangan atau jauh dari kota. Pada gambar ini nampak bahwa ada dua wilayah. Yang pertama mencirikan daerah yang terisolasi, memperlihatkan daerah sekarang pusat kotanya itu yang warna orange lingkaran di tengah. Kemudian kalau gambar yang di sebelah kiri yang perkembangannya teratur dalam bentuk lingkaran, itu yang paling dekat dengan pusat kotanya adalah yang warna abu-abu. Sementara di keterangannya dikatakan warna abu-abu itu adalah industri untuk industri susu.
Kenapa mesti industri susu itu dekat dengan pusat pasar? Yaitu karena resiko kerusakan hasil, makanya dia harus dekat-dekat dengan pasar, nggak boleh jauh, agar memberi keuntungan yang maksimal. Nah, teori Fontaine ini menitik beratkan jarak lokasi pertanian dengan pasar. Demikian tentang teori pertanian. Jadi disimpulkan bahwa menurut Fontaine, kewajiban petani adalah memaksimalkan keuntungan yang didapat dari harga pasar dikurang dengan biaya transportasi dan biaya produksi. Ini teori yang kedua, yaitu teori Weber. Teori Weber ini sama, intinya itu adalah meminimalisir biaya produksi. Maka menentukan lokasi pengolahan itu perlu memperhatikan bahan mentahnya. Kalau seandainya dia raw material oriented, berarti berorientasi pada bahan baku, maka lokasi dari pengolahannya, lokasi industrinya harus dekat dengan bahan baku supaya dapat mengurangi resiko dari kerusakan bahan baku. Kita ambil contoh misalnya pengangkutan bahan baku itu tentu lebih berat jika lokasi industrinya jauh. Misalnya industri pengolahan minyak kelapa sawit. Biasanya lokasi industri pengolahan minyak kelapa sawit itu harus dekat dengan lokasi perkebunannya, karena pengangkutan bahan bakunya itu lebih berat. Misalnya lagi industri semen, ya pengangkutan bahan bakunya pasir semen, pasir besinya itu lebih berat. Maka lokasi industri semen harus dekat dengan daerah penghasil tambang semen. Nah, itu yang raw material oriented. Bagaimana dengan market oriented? Ini kalau membutuhkan daerah pasaran yang luas. Kita contohkan misalnya industri tekstil. Ya, industri tekstil harus dekat dengan pasar karena dia membutuhkan pemasaran luas. Kemudian industri barang pecah belah. Kenapa harus dekat dengan pasar? Karena resiko kerusakannya tinggi. Ya, nggak boleh jauh-jauh dari pasar. Kalau mana lebih gampang rusak? Mengangkut bahan baku untuk membuat barang pecah belah dibandingkan dengan mengangkut hasil. Ya, lebih resiko kerusakan lebih tinggi mengangkut hasil. Ya, oleh sebab itu pembangunannya lokasi industri barang pecah belah harus dekat dengan pasar untuk mengurangi kerugian, gitulah. Bagaimana dengan yang seimbang? Yang seimbang ini misalnya perakitan, assembling. Kalau perakitan itu ya tidak perlu dekat dengan barang baku, tidak juga perlu dekat dengan pasar. Berarti lokasi industrinya boleh di mana saja. Nah, itulah menurut teori Weber. Yang ketiga adalah teori tempat sentral yang dikemukakan oleh Walter Klistaller. Dia menggambarkan kota itu seperti bentuk segi 6, heksagonal, segi 6. Jadi dia mengemukakan ada pusat sentral menjadi 3, yaitu hierarki 3, hierarki 4, dan hierarki 7. Kenapa harus hierarki 3, 4, 7? Kenapa enggak 1, 2, 3? Itu dibentuk dari rumus. Kalau hierarki 3, maka daerah yang dipengaruhinya itu adalah sepertiga daerah tetangga. Jadi sepertiga dikali 6, karena dianggap kota itu bentuk segi 6. Jadi sepertiga kali 6 tambah 1, tambah kota itu sendiri. Sepertiga kali 6 kan 2, ditambah 1, 3. Ya udah, hierarki 3. Hierarki 4.
Wilayah yang terpengaruh dengan hierarki 4 ini adalah setengah dari daerah tetangga. Setengah kali 6 tambah 1, berarti 4. Bagaimana dengan hierarki 7? Daerah yang dipengaruhi oleh hierarki 7 ini adalah seluruh wilayah tetangga. Jadi 1 kali 6 tambah 1, jadi 7. Nah, yang mempengaruhi sepertiga bagian dari daerah tetangga itu apa? Pasar, ya. Maka dikatakan hierarki 3 itu wilayah pasar optimal. Dan hierarki 4 itu yang mempengaruhi setengah dari daerah tetangga itu adalah lalu lintas. Maka dikatakan hierarki 4 itu adalah lalu lintas optimal. Dan yang mempengaruhi seluruh wilayah daerah tetangga itu adalah administrasi. Maka hierarki 7 itu adalah administrasi optimal. Demikian seperti yang saya jelaskan tadi, hierarki 4 mempengaruhi setengah dari daerah tetangga. Jadi disebut dengan kasus lalu lintas optimum. Dan yang hierarki 7 itu mempengaruhi seluruh daerah tetangga. Maka itu adalah administrasi, maka disebut dengan situasi administrasi yang optimum. Sekarang kita lanjutkan dengan teori yang keempat, yaitu teori kerucut pertumbuhan. Bapak August Loss ini mengatakan bahwa produsen itu harus mengetahui di mana dia harus memilih lokasi yang dapat menghasilkan penjualan terbesar. Jika lokasi penjualannya semakin jauh dari pasar, maka konsumennya enggan membeli. Hal ini dikarenakan biaya transportasinya semakin jauh dari tempat penjualan, maka semakin mahal. Ya, para konsumen enggan membeli. Nah, maka disarankan kepada para produsen untuk memiliki lokasi produksi yang dekat dengan pasar. Itulah teori kerucut permintaan. Kita sambung dengan yang terakhir, teori kutub pertumbuhan. Bapak Francois Perroux ini mengatakan bahwa pembangunan kota atau di wilayah dimanapun adanya bukanlah merupakan suatu proses yang terjadi secara serentak, tapi muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda-beda. Pusat ekonomi itu umumnya adalah perkotaan. Kota sebagai suatu kutub yang menarik kegiatan ekonomi ke pusat, kemudian dari pusat pertumbuhan ini menyebar ke wilayah sekitarnya. Akibatnya apa? Kalau kota merupakan satu daerah pusat, ya akan terjadi urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Perpindahan ini umumnya terjadi karena para penduduk desa itu mencari pekerjaan di kota seiring dengan maraknya pertumbuhan. Dari 5 teori lokasi ini, intinya apa? Intinya adalah bagaimana cara menentukan lokasi usaha, lokasi industri, lokasi pertanian, agar di mana diadakan lokasi itu dapat memperoleh keuntungan yang besar dengan cara menekan biaya produksi dan biaya transportasi agar dapat memperoleh keuntungan yang besar. Nah, jadi intinya teori lokasi itu adalah bagaimana menentukan lokasi usaha agar bisa memberi keuntungan yang besar. Nah, demikian. Baik, demikian pembahasan kita hari ini tentang tata ruang dan integrasi tata ruang dengan pembangunan wilayah, dan sebagai dasar untuk mendukung pembangunan wilayah itu diperlukan teori lokasi. Baik, kita akan sambung pada pertemuan berikutnya ya. Terima kasih.